Cari siapa, Mbak? Temannya. Oh, temannya siapa namanya? Agus. Oh, Agus. Coba dipanggil nama temannya. Agus! Gimana Agus? Kok aku ditinggal Agus? Agus! Hunsa muskil, begitulah pengistilahan dalam literatur Kitab Kuning, dalam mendefinisikan manusia berkelamin ganda, dalam pengertian, memiliki alat kelamin perempuan dan alat kelamin lelaki yang normal berfungsi sama baiknya. Karena itulah disifati kata muskil, yang artinya tidak bisa diidentifikasi dengan yakin jenis kelaminnya, apakah dia itu laki-laki atau perempuan. Hunsa sendiri adalah huwalazi, lahu zakarun, karijal, wa farjun kan nisa, au layakunu, lahu zakarun, wala farjun, wa yakunu lahu, sakobun, yabulu, minhu. Hunsa adalah orang yang punya penis seperti laki-laki dan juga farji seperti wanita, atau ia yang tidak punya keduanya, dan hanya punya lubang air seni untuk kencing, dan tidak dapat diidentifikasi dengan jelas, apakah dia itu perempuan atau laki-laki. Ketidakjelasan identitas jenis kelamin yang dimilikinya, menjadikan posisinya sangat dilematis dalam bahasan hukum fikih. Apakah dia boleh menjadi imam dalam sholat berjamaah, lalu dalam status pernikahan, apakah dia sebagai calon suami atau calon istri? Kemudian siapakah yang akan batal wudunya, jika ada lelaki atau wanita yang bersentuhan dengannya? Atau dalam perawatan jenazahnya ketika dia meninggal, siapa yang memandikan, dikafani selayaknya lelaki atau perempuan? Dan juga bagaimana status furudnya dalam hukum hak waris mewaris. Semua ini adalah masalah fikih yang akan mudah dijawab, apabila jenis kelamin itu dapat ditentukan. Namun sayangnya, dalam hukum fikih, jenis kelamin tidak ditentukan oleh konstruksi sosial, tapi oleh alat kelamin yang dimilikinya. Oleh karena itu, meskipun seorang hunsa dianggap sebagai laki-laki atau perempuan oleh masyarakat, tapi selama dia memiliki dua alat kelamin, maka selama itu pula kerumitan hukum akan mengikutinya. Hunsa sendiri dibedakan menjadi dua macam. 1. Hunsa muskil, yaitu suatu keadaan kelamin ganda, yang penentuan kelaminnya sangat sulit sebab keduanya sama-sama normal sesuai fungsinya. 2. Hunsa goiru muskil, yaitu keadaan kelamin ganda, yang masih dapat diidentifikasikan jenis kelaminnya. Dalam hal sholat berjamaah misalnya, hunsa boleh menjadi imam, tapi semua makmumnya hanya kaum perempuan, atau dalam sholat berjamaahnya, hunsa menjadi makmumnya imam laki-laki. Imam Nawawi dalam kitabnya Raudhotut Thalibin mengatakan, hunsa itu dijadikan laki-laki jika bersama wanita, dan dijadikan wanita jika bersama laki-laki. Selanjutnya dalam hukum perkawinan, hunsa muskil atau banci berkelamin ganda, tidak sah melakukan pernikahan, meskipun dia telah condong memilih satu jenis kelamin dalam kehidupannya. Karena alasan tidak sah terletak pada kepemilikan alat kelamin, demikian yang diterangkan dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri.
dan disyaratkan keadaan pengantin laki-laki yakin akan kelelakiannya, maka tidaklah sah pernikahan Hunsa walaupun telah menjadi nyata kelelakiannya. Demikian juga halnya dengan pengantin perempuan. Dan disyaratkan keadaan pengantin perempuan yakin akan keperempuanannya, maka tidaklah sah pernikahan Hunsa walaupun telah menjadi nyata keperempuannya. Sedangkan dalam hak waris mewaris, ada 3 pendapat yang dipaparkan oleh ulama mazhab tentang kewarisan Hunsa. 1. Ulama Hanafiyah, Hunsa mendapat hak waris yang paling sedikit, yaitu bagian di antara keadaannya sebagai laki-laki atau perempuan. Pendapat ini diuraikan pula oleh Imam Syafi'i dan mayoritas sahabatnya. 2. Ulama Malikiyah, Hunsa diberi bagian sebesar sepertengah antara bagian laki-laki dan perempuan. Artinya, bagian laki-laki dan perempuan disatukan lalu dibagi 2. Lalu yang setengah dibagi 2, hasilnya menjadi bagian Hunsa. 3. Ulama Syafi'iyah, setiap ahli waris Hunsa diberikan dalam jumlah yang minimal. Pembagian seperti ini lebih meyakinkan bagi tiap-tiap ahli waris, dan ini pendapat yang dianggap kuat di kalangan mazhab Syafi'i, sebagaimana keterangan dalam Nadom Rohabiyah. Artinya, apabila yang mendapat warisan itu benar-benar khunsa muskil, berikan kepadanya bagian yang lebih sedikit dan yang diyakini, dan berikanlah haknya apabila telah jelas statusnya. Sementara dalam dunia medis dan kedokteran modern, khunsa dikategorikan sebagai anomali kelamin yang dapat diidentifikasikan, dan dapat ditangani. Penanganan yang memungkinkan, sudah tentu melalui prosedur yang sama seperti pada prosedur operasi pergantian kelamin, yang mana dalam kajian hukum fikih, mengenai operasi ganti kelamin atau transgender adalah haram. Keharaman mengubah organ vital atau organ intim, atau penggantian alat kelamin manusia, yang populer disebut transgender. Terdapat surah An-Nisa, ayat 119 sebagai pijakan. Artinya, aku, setan, benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka, dan mendorong mereka, memotong telinga-telinga binatang ternak, lalu mereka benar-benar memotongnya, dan aku akan mendorong mereka, mengubah ciptaan Allah, lalu mereka benar-benar mengubahnya. Berpijak dari ayat inilah yang kemudian berlanjut dalam kitab Hasiyatus Shawi, ala Tafsiril Jalalain, juz 1 halaman 214, dapat difahami penjelasan keterangannya. Firman Allah, lalu mereka benar-benar mengubahnya, yakni mengubah segala sesuatu yang telah diciptakan oleh Allah seperti, mengubah sifat-sifat Nabi Muhammad oleh kalangan Yahudi dan Nasrani, dan mengubah kitab-kitab mereka. Termasuk pula mengubah tubuh dengan membuat tato, dan mengubah rambut dengan menyambungnya.
Tapi dalam permasalahan Hunsa berbeda, sebab Hunsa adalah seorang individu yang memiliki dua alat kelamin. Maka jika ada seorang berkelamin luar ganda, seperti memiliki farji dan hasyafah, maka harus dilihat juga tanda kelamin dalamnya. Dalam artian, apakah memiliki rahim dan indung telur untuk perempuan. Sementara untuk laki-laki adalah memiliki testis dan sperma. Bila yang bersangkutan memiliki tanda kelamin dalam perempuan, maka dihukumi perempuan. Sebaliknya, jika ia memiliki tanda kelamin dalam laki-laki, maka dihukumi laki-laki. Terlepas apa yang menjadi tanda kelamin luarnya, karena memang Allah menjadikan manusia lelaki dan perempuan. Maka tindakan operasi kelamin bagi Hunsa adalah keharusan. Sedangkan ketentuan memiliki tanda kelamin dalam maupun luar, ditentukan oleh dokter ahli di bidangnya. Jika tanda kelamin luar maupun dalam tidak juga bisa memberikan petunjuk, maka jenis kelamin ditentukan berdasarkan kecenderungan seksualnya. Berpijak dari kerumitan hukum Hunsa ini, jika menurut dokter ahli dia teridentifikasi sebagai laki-laki atau sebagai perempuan, sementara alat kelamin luarnya tidak sesuai dengan identifikasinya, maka operasi memperjelas kelamin menjadi keniscayaan. Menurut fuqaha, kejelasan jenis kelamin seseorang akan mempertegas status hukumnya, karena Islam tidak mengenal jenis kelamin selain lelaki dan perempuan. Manusia ditentukan oleh jenis kelaminnya, bukan oleh perilakunya yang keperempuanan atau kelaki-lakian.